Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan umur ya. Hari ini kita masih bisa berjumpa, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM dipimpin doa. Silahkan. Duduk siap sebelum mulai pembelajaran, maka kita berdoa dalam hati. Berdoa. Berdoa telah siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, mantap ya. Jadi kita itu harus rajin sekolah ya, supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu berarti kita itu wawasannya banyak ya, berarti hadir semua. Nah, di awal ini coba kalian tengok kiri kanan, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada sampah berarti sudah ya. Jadi kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Kan kalian juga tahu bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan ya. Jadi kalau kita ingin sehat berarti kita harus hidup bersih ya. Bersih mulai dari diri sendiri, bersih dari lingkungan juga ya. Itu kalian masih konsentrasi tidak? Masih. Coba Ibu mau cek konsentrasi kalian ya. Silakan kalian berdiri semua. Udah berdiri semua. Jadi clue-nya kalian cukup ikuti, perhatikan kata-kata Ibu ya. Coba tangannya ke atas, putar-putar, stop, nggak usah ikut ngomong ya, ini aja, putar-putar, stop, putar-putar, stop. Nah, kan stop, kenapa ini masih begini? Nah, berarti udah tidak konsen ya. Satu kali lagi, putar-putar, stop, putar-putar, stop, putar-putar, pegang dagu. Mana dagu? Ya, dagu mana? Tadi Ibu pegang mata ya, padahal dagu itu ini ya. Ya udah, silakan duduk. Ya. Kemudian kita mana ini? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin apa? Saya Ibu. Tentang apa? Kemarin saya membahas tentang reproduksi virus. Bagus ya. Iya, membahas tentang reproduksi virus. Ada yang tahu tahapan-tahapan reproduksi virus itu apa saja? Santi apa? Ada Adsorpsi, penetrasi. penetrasi, terus? Kan ada 5. Lupa lagi, siapa yang bisa menjawab? Dikri. Sintesis, tahap pematangan. Satu lagi? Lupa lagi. Oke. Tahap lisis. Oke, berarti yang pertama itu tahap absorpsi. Kedua? Ya, ketiga? Sintesis. Keempat? Pemakanan. Terakhir? Nah, kemudian terakhir nih, kan di bakteriofag juga sama kan virus ya? Itu kan ada siklus-siklusnya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya Bu, saya
Siklusnya ada dua, siklus litik sama siklus eksogenik. Mantap, tepuk tangan. Ya, berarti kalian masih bisa mengingat, ya, masih bisa mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang virus, ya, peranan virus yang merugikan, ya itu. Kemudian coba lihat. Nah, coba lihat. Itu gambar apa? Gambar Orang yang sedang bersin dengan, itu kan ada dua orang. Nah, dengan orang yang terkena bersin. Coba siapa ini? Hikmal. Apakah Hikmal pernah flu? Apa yang Hikmal rasakan ketika flu? Gatal. Apa gatal? Ya, gatal apa itu? Hah? sakit tenggorokan, Sakit tenggorokan. Apalagi ketika flu itu yang dirasakan apa saja? Hidung tersumbat. Apalagi? Apalagi ketika flu? Hidung gatal, bersin-bersin terus kan ya? Betul. Jadi itu ada, berarti ada sesuatu masuk ke dalam hidung kita, ya. Ada yang tahu nama virusnya itu apa? Virus penyebab flu, influenza. Nah, palalinter gininya. Ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tahu nih, kalian itu kemampuan awalnya. Jadi itu sudah disebar di grup WA. Ada apa namanya? Tes kemampuan awal. Ya, silahkan kalian klik dan isi pertanyaan-pertanyaan di situ. Nggak banyak, cuma 5 nomor aja. Udah selesai semua belum? Belum? Sok, silahkan dikerjakan dulu. Oke, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, berarti tujuan yang harus kita capai selama pembelajaran sekarang. Ya, pertama coba dibaca, Eca. Peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang merugikan bagi manusia. Oke, yang kedua Santi baca. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis virus, penyebab penyakit serta penyakit yang ditimbulkannya. Oke, kemudian Sri Ratna Amelia yang ketiga. Peserta didik mampu menganalisis solusi terhadap penyebaran virus yang merugikan bagi manusia. Oke, terakhir Gian. Peserta didik mampu mengkomunikasi hasil diskusi. Nah, jadi ini adalah keempat tujuan ini harus kita capai selama 2 jam pelajaran ini. Ya, nah di sini Ibu memakai apa namanya model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Artinya di sini Ibu memberikan kalian suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan nanti masalahnya. Ya, nanti masalahnya ada di LKPD. Ya, kemudian nanti ditambah dengan metode jigsaw. Ada yang tahu itu metode jigsaw seperti apa? Belum ya? Jadi metode jigsaw itu nanti kan ini ada kelompok asal nih. Nah, nanti akan Ibu bentuk menjadi kelompok ahli. Ya, kelompok ahli. Sebelumnya Ibu mau bagikan dulu nomor. Nah, ini kan ada nomor 1 sampai 5. Jadi nanti satu kelompok itu akan sama mendapatkan nomor ini. Ya, silakan. Ambil satu orang satu nomor. Ini mana? Nah, sudah dapat semua? Sudah. Nah, itu sudah kan ya? Jadi dengarkan aturannya. Jadi nanti kalian itu kan ada nomor 1 sampai 5. Nah, kemudian yang nomor 1 itu kalian membentuk kelompok ahli. Jadi semua dari kelompok asal yang mendapatkan nomor 1 berarti kalian kumpul menjadi satu kelompok. Nomor 2, 3. Paham? Sok, silakan. Silakan pindah kelompoknya.
Sok 1 di sini, 2 di sana, 3, 4, 5. Nah, kalian harus meng-scan terlebih dahulu QR code di depan. Nah, itu adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Sok, silakan di-scan dulu. Sudah masuk? Nah, kalau sudah, nanti di sana ada kotak, klik. Klik kotak di bawah. Kemudian klik, kalian tonton terlebih dahulu. Jangan dulu diisi. Ditonton dulu. Itu kurang lebih videonya 5 menit durasinya. Jadi ada 5 virus di sana. Virus penyebab penyakit, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Masuk ke YouTube ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kan ini sudah dibentuk kelompok ahli nih. Ya, tadi di video itu ada beberapa virus kan ya? Coba Salma, ada berapa virus tadi di sana? 5. Virus apa saja Rindiani? Hepatitis, terus campak, influenza, terus HIV ya. Nah, itu karena sekarang kalian itu sudah dibentuk kelompok ahli. Nah, ke-5 virus itu dibagi-bagi ya. Virus pertama tadi virus influenza kan ya, berarti dianalisis sama kelompok ahli 1 ya. Jadi jangan semuanya. Yang ahli 1 menganalisis video yang pertama tentang virus influenza, kelompok 2 membahas tentang virus campak, kelompok 3 cacar air atau varicella ya, Joster. Ini Novela membahas tentang virus hepatitis. Terakhir berarti HIV AIDS ya. Sok, silahkan kalian isi LKPD-nya. Jadi itu diisi langsung di HP kalian ya. Sok, silahkan kalian. Jadi boleh kalian itu cari referensinya dari buku atau dari internet ya. Browsing internet silahkan. Ini berarti tadi yang dicarinya tentang influenza saja. Sok. Berarti penyakit apa yang disebabkan influenza? Nah, gitu. Silahkan, boleh kalau di buku ada, ditulis saja di buku. Kalau tidak ada, boleh tambahkan browsing dari internet. Sudah? Sudah dikirimkan? Nah, kan ini masih di kelompok ahli ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian kembali ke kelompok asal. Sok, silakan kembali ke kelompok asal. Nah, sekarang tugasnya itu kelompok ahli itu menjelaskan secara rinci ke kelompok asal. Berarti kalian diskusi lagi di kelompok asal. Nih, misalnya virus HIV itu begini, virus influenza itu begini. Ya, jadi kan ini jadi semua ada kan ya? Ada. So, silakan kalian diskusi lagi. Kemudian nanti setelah selesai diskusi kalian presentasi ke depan. Ya, jadi masing-masing kelompok siapa nanti silakan dirundingkan siapa yang mau ke depan presentasi. So, silakan diskusi. Ini nanti jawaban kalian terekam di sini. Sudah dikirim semua ini jawabannya? Nah, orang dicek. Ajat Herdiana mana lagi nih? Sudah selesai? Sudah dipersiapkan siapa yang mau presentasi? Sudah? Silahkan yang mau presentasi ke depan. Boleh bawa HP, boleh lihat dari PPT ini, tapi kalau misalkan tidak terlihat jawabannya boleh dari HP kalian secara langsung. Ya, dari kelompok asal 1 siapa yang mau ke depan? Kelompok asal 1 mau Anggi, berarti nanti Anggi menjelaskan tentang virus influenza. Sok, Anggi ke depan. Kelompok asal 2 siapa yang mau ke depan? Oke, Bilki silahkan. Ahli 3 mana tadi? Ahli 3, asal 3. Kelompok asal 3 siapa tadi? Sok, silahkan. Terus 4 siapa yang mau ke depan?
Renti. Terakhir, Sandy. So, silakan kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nindiyati. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai tentang virus influenza. Yang pelan, yang keras. Nama penyakit tersebut adalah flu. Apa saja? Gejala yang ditimbulkan adalah sakit kepala, demam, batuk, pilek, pegal imun, nyeri tenggorokan, bersin, lemah lesu, hidung gatal. Cara penularan penyakit tersebut: penularan melalui udara dalam percikan atau tetesan air liur. Penyakit influenza secara umumnya ditularkan dari satu orang ke orang lain. Menghindari kontak langsung dengan penderitaan, menggunakan alat makan dan barang pribadi secara bersamaan, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Cara mencegah supaya tertular tersebut: menggunakan masker, cuci tangan secara rutin, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Beraktivitas mencuci makanan bergizi, lalu vaksinasi influenza. Gejala yang ditimbulkan adalah titik merah disertai dengan detak jantung cepat, napas pendek, tubuh gemetar, kehilangan koordinasi otot, batuk dan memburuk, muntah, demam, dan otot leher kaku. Titik merah menyebar pada salah satu atau kedua mata. Menyampaikan tentang penyakit cacar air, Iya. virus cacar air. Baik. Nama penyakit yang disebabkan virus tersebut yaitu cacar air. Gejala yang ditimbulkan yaitu sakit tenggorokan, sakit perut ringan, sakit kepala, lelah dan lemas, hingga nafsu makan hilang. Bagaimana cara penularan penyakit tersebut? Batuk, bersin, atau sentuhan langsung dengan cairan dalam lekuk cacar air. Bagaimana cara mencegah supaya tidak tertular penyakit tersebut? Mempraktikkan hidup bersih dan sehat. Nama saya Reki Maulida, perwakilan dari kelompok asal 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus hepatitis. Apa nama penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis? Yaitu penyakit kuning. Apa saja juga gejala yang ditimbulkan? Yaitu mual, muntah, demam, rendah lelah, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, kulit berwarna gelap, feses berwarna pucat. Bagaimana cara penularan penyakit tersebut? Yaitu melalui kontak dengan cairan tubuh pasien seperti darah dan produk darah, air liur, cairan vagina, cairan sperma, dan cairan tubuh lainnya. Halo. Hai. Kelompok asal. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari Ya. Pertama, apa nama penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut? Nama penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau yang lebih tepatnya adalah human immunodeficiency. Virus adalah virus AIDS. Dan yang ketiga adalah apa saja gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut? Gejala yang pertama, maksudnya gejala-gejala yang disebabkan oleh virus HIV itu adalah ada 3 tahap. Ya. Tahap pertama tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, kalau tidak akan mengalami nyeri seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1-2 bulan. Selanjutnya adalah timbul demam dari tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar, benih, diare, kelelahan dari otot dan sendi. Pada tahap selanjutnya ada tahap 2, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Selanjutnya, virus tersebut akan menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, penularan infeksi sudah bisa dilakukan kepada orang lain. Selanjutnya, berlangsung hingga 10 tahun. Dan tahap terakhir adalah daya tahan penunjang rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka yang waktu lama terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul titik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Baik, sudah? Upload. Ya. Ya. Jadi jawaban-jawaban dari teman-teman yang di depan itu semuanya sudah
benar ya. Ada yang ditanyakan mungkin silahkan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, atau ada yang mau menanggapi, yang mau menambahkan silahkan. Dani Yepi, ada pertanyaan? Dari silahkan Amel mau yang bahas tentang virus HIV. silahkan. Saya perwakilan dari kelompok asal 4 mau bertanya, apakah penyakit yang disebabkan oleh HIV itu bisa disembuhkan seperti sedia kala? Silahkan. Untuk saat ini penyakit AIDS atau yang disebabkan oleh virus HIV itu belum ada pengobatan. Makanya kita para ahli-ahli medis ini belum ada yang menemukan cara pengobatan dari penyakit tersebut. Sehingga saya menjawab pertanyaan dari Amel, belum ada obat. Baik. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ini masih ada waktu kebetulan. Siapa? Rindiani, ada yang ditanyakan mengenai virus, bukan virus-virus di depan ya, yang dipaparkan oleh teman-teman di depan. Dari virus influenza mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Apa perbedaan? Nah, silahkan. Teh Anggi berarti ya, perbedaan antara flu sama pilek. Baik, saya akan Mencoba menjawab menjawab. pertanyaan tersebut. Flu sama pilek itu sama. Cuman kalau pilek itu bahasa medisnya, kalau flu itu bahasa kita. Terbalik sayang, terbalik mungkin kebalik ya. Oh, berarti flu itu bahasa medisnya, kalau pilek bahasa sehari-hari. Umumnya ya gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, siapa? Kalau masih ada yang yang kurang paham boleh ditanyakan, atau misalkan tadi pemaparan teman-teman di depan kurang lengkap nih, boleh menambahkan, silahkan kalian tanggapi. Terima kasih untuk teman-teman ya, teman-teman di depan silahkan kembali ke tempat duduk ya. Plus ya udah selesai ya, jadi kita sekarang berarti tinggal menyimpulkan ya. Ada, coba acungkan tangan, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi kan tujuannya ada 4 ya. Yang pertama itu apa? Menganalisis peranan virus yang merugikan. Kedua tadi apa? Menganalisis jenis-jenis virus. Ketiga, menganalisis apa? Gejala. Kemudian apa lagi? Solusi. Ya, terakhir mengkomunikasikan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan coba? Coba Amel, silakan. Bagaimana? Sebelumnya ingin menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kita membahas tentang virus. Jadi tidak hanya satu virus saja yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Betul. Yaitu seperti tadi yang sudah kita diskusikan, ada 5 virus, yaitu ada virus influenza, ada campak, ada cacar air, ada hepatitis dan HIV. Dan tentunya ada nama-nama penyakit yang disebutkan oleh virus tersebut. Dan sehingga kita sekarang tahu bahwa gejala yang pernah kita alami itu masuknya ke dalam infeksi atau penyebab dari virus. Oke, aplaus dulu buat Amel. Ya, memang ya. Jadi ternyata virus itu bukan hanya 5 seperti yang kita bahas tadi ya, masih banyak ya. Ada virus apa lagi selain yang 5 tadi? Ada gondongan ya, pernah lihat yang gondongan? Ya, itu juga sama ya, disebabkan oleh virus. Terus apa lagi? Yang digigit nyamuk itu apa? Ya, demam berdarah, DBD itu juga sama. Ada yang tahu itu apa namanya? Nyamuknya itu namanya apa? Aedes aegypti. Ya. Jadi si virus itu dibawa oleh si nyamuk. Si nyamuk menggigit kita, kemudian dia mengeluarkan telur-telur ya, mengeluarkan apa namanya? Virus-virus ke dalam aliran darah kita. Ya, masih banyak. Ada lagi yang tahu yang disebabkan oleh virus, apalagi? Rabies, betul. Cuman rabies mah ke hewan ya, bukan ke manusia. Rabies, nah nya. COVID, betul. Kemarin kita 2 tahun dijajah oleh COVID-nya. Nah, COVID itu kan sama
sebenarnya COVID itu sama tidak ya dengan influenza? Cik, Ibu mau tanya. Influenza itu sama tidak dengan COVID? Kalau dilihat dari gejalanya sama tidak? Sama. Kenapa tuh beda itu? Ini influenza, ini COVID. Namanya penyebaran apa? Yang paling itunya, yang paling utamanya apa? Yang membedakannya? Lebih agresif, sana Ibu. Yang kalian lupa itu, yang paling membedakannya itu virusnya. Ya, virus, nama virusnya. Virus COVID itu kan penyebab non? Virus corona yang menyebabkan COVID-19. Sedangkan yang menyebabkan flu? Influenza. Cuman gejalanya hampir sama. Ya, jadi virus itu dia menginfeksi saluran pernapasan kita. Ini ada yang ditanyakan? Tidak? Paham? Kalau sudah paham, berarti sekarang tinggal kalian melakukan asesmen diagnostik. Ya, jadi silakan kalian klik link yang sudah Ibu sebar di grup WA. Itu tes pengetahuan akhir. Itu ada 5 soal. Soalnya lumayan hot ya. Jadi kalian kerjakan sebaik-baiknya. Kalau ada yang belum mendapatkan link, di-share dulu coba. Ada link formatif, tes formatif. Post test itu. Link post test ya. Kasih nama sama kelas. Ya, silakan. Itu ada 5 soal pilihan ganda, jadi kalian isi. Sudah? Sudah selesai semua, sudah dikirim? Dicek, koran, cek. Sri Ratna Amelia 100. Sri Ratna Amelia kok 2 kali kirimnya ya? Anggi 90, Aisanti 100. Nah, ini Meisya. Meisya betul 3. Ya. Siapa itu? Sandy 100, Eka 100. Mana Dikri? Enggak ada Dikri. Oh, ini. Mana Zikri? Selfie. Ya, berarti ini semua sudah paham ya. Zikri 100. Siapa? Salma. Salma 100 juga. Mantap ya. Berarti alhamdulillah ya, jadi kalian paham. Udah ya, ini Ibu close dulu. Nah, sekarang kita lakukan refleksi. Refleksi itu jadi pembelajaran kita hari ini itu diikuti dengan benar atau tidak ya. Jadi Ibu nanya nih ke kalian, apakah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik? Baik. Paham? Kemudian apakah kalian mengikuti atau bukan mengikuti, memahami pembelajaran virus hari ini? Memahami. Yakin? Yakin tidak ada materi yang tidak paham? Tidak. Udah, kalau begitu berarti tinggal materi untuk minggu depan ya. Materi untuk minggu depan masih tentang virus, cuma nanti yang dibahasnya tentang virus penyebab penyakit pada hewan. Ya, tadi sudah disinggung ya sama Meisya, ada rabies, ada apa lagi? Flu burung mungkin ya, banyak ya, rabies, cacar monyet, betul. Jadi itu virus-virus penyebab penyakit pada hewan kita bahas di minggu yang akan datang. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ucapkan alhamdulillah. Alamin. Oke, silakan untuk ketua kelas tutup dengan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa telah selesai. Kita beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.